Ami kamu jauh lebih sayang, lebih baik dari segala apapun yang di luar sana. Jangan ada lagi Laura-Laura yang kemarin ya nak ya. Berdamailah dengan diri kamu sendiri. Hancur hati aku gitu loh, hancur banget gitu. Membayangin perasaan Loli, membayangin perasaan Nikita, membayangin perasaan anak-anak dua itu. Pertama di sini aku mau luruskan dulu. Aku memang mantan musuh bebuyutannya Nikita. Betul. Aku tidak pernah menghilangkan itu karena ada jejak digital ya kan di Google. Aku bilang, kan kamu dulu musuh bebuyutan. Iya. Hampir 5 tahun. Kami sahur-sahutan segala macam, bener-bener musuh bebuyutan. Ketemu pun di stasiun TV nggak mau saling tegur, aku datang dia kabur, dia datang aku kabur, gitu-gitu deh pokoknya. Jadi di situ aku 5 tahun aku merasa dia mungkin juga dendam sama aku juga mungkin dendam sama dia. Karena waktu itu kita sebenarnya berantem juga nggak tahu masalahnya apa. Masalahnya ya karena sindir-sindiran tentang anak. Itu sebenarnya sih. Dia seorang ibu, gue seorang ibu, jadi nalurinya itu keluar gitu. Dari keluar kayak singa lah ya. Nah di sini gue meletakkan diri gue seorang ibu. Memang mantannya musuhnya Nikita. Tapi di sini gue ngelihat tadinya gue mulai agak simpatik dengan Nikita waktu pertama kali Nikita melaporkan yang tentang masalah anaknya yang sama Padel. Di situ aku melihat perjuangan seorang ibu. Perjuangan seorang ibu yang mana di situ dia mempunyai seorang anak wanita, aku juga seorang wanita. Dia single parent menafkahi anaknya, aku juga dulu single parent menafkahi anakku sebelum aku married ya setelah 13 tahun lalu. Jadi aku merasa penderitaan yang sama, perjuangan seorang ibu yang sama. Di situ aku meletakkan ego aku. Aku pikir ini ibu single parent lagi memperjuangkan anaknya, anak gadisnya. Aku ibaratnya aku juga begitu. Bagaimana aku jika orang ikut mengejudge aku jelek. Di situ aku pikir aku keluar dari circle berseberangan, kan ada beberapa tuh kita berseberangan, ada kelompok yang berseberangan. Aku keluar dari circle aku lari mendukung Nikita. Karena aku pikir ini adalah sebuah perjuangan seorang ibu single parent. Di situ aku meletakkan ego aku harus dukung Nikita. Sama mungkin dengan ibu-ibu lain yang ada di Indonesia gitu, yang pernah merasa melahirkan, sakitnya melahirkan gitu. Jadi di sini aku cukup kaget. Karena yang setahu aku kan itu baru ya di LP-in gitu. Secara juga kan LP-LP lain kan kita tahu banyak. Tapi bisa secepat ini aku sebenarnya kaget. Tapi aku mungkin gini, jangan-jangan ini Nikmir juga mau cepat biar selesai gitu masalahnya. Mungkin Nikmir sudah menyiapkan bukti-bukti, Nikmir sudah menyiapkan apa yang harus dia utarakan. Begini loh ceritanya. Jadi mungkin menurut aku kok bisa secepat ini ya. Karena aku lihat aku nggak ngerti di luar pengetahuan aku. Yang sepengetahuan aku baru ngelihat pemanggilan 1 yang aku tahu dari sosmed ya. Salah satu dari cumi-cumi juga aku lihat. Oh baru panggilan 1 gitu. Tapi ternyata kemarin kaget juga, hari Kamis kemarin kaget. Ternyata TSK. Aku pikir nih berita masih nggak percaya tuh waktu itu sekitar jam 12. Bener nggak sih gitu. Tapi setelah aku lihat oh bener ada preskon dari bapak-bapak yang terhormat itu. Aku pikir oh bener. Kaget sih aku. Tapi aku pikir jangan-jangan nih maunya Nikita nih. Mumpung masih hangat, mumpung masih ada bukti-bukti yang kuat. Mumpung masih penglihatan masih seger. Ya udah gue selesain aja dulu. Mungkin juga begitu gitu. Kalau kaget pasti aku kaget. Mungkin pun sama kayak waktu aku lagi live. Di salah satu YouTube aku lagi live. Itu yang nyerbu banyak banget. Semua rata-rata komennya kaget. Dan semua malah mengadukannya ke aku.
Aku sendiri juga masih belum percaya gitu. Jadi aku ngejawabnya nih gimana, kalau netizen banyak tuh di live-nya aku tuh, wah gini. Aku juga bingung nih gimana aku jawab. Aku sendiri juga baru dapat berita, belum tentu kebenarannya gitu. Jadi begitu juga fans-fansnya Nikita juga banyak yang kaget di situ. Aku nggak tahu, aku sebagai ibu memang agak cemen banget. Kalau udah mau ngomongin anak, aku pasti anak siapapun, karena aku merasa gini, Loli ini hampir sama dengan anak aku anggap. Walaupun aku sama mamahnya gitu ya. Tapi aku melihat gini, sampai aku mendatangkan seorang di live-nya aku mendatangkan seorang ahli tarot untuk melihat, memang aku nggak percaya, tapi aku mau tahu perasaannya Loli gimana nih gitu kan. Tahu nggak apa kata waktu dibuka kartunya itu? Ahli tarot itu buka kartu, pas kebuka itu seorang anak perempuan lagi ikat rambut, pakai jubah, tunduk kepalanya gini menangis. Itu yang dibuka kartu Loli. Di situ gua ngelihat, gua ngebayangin Loli menangis di situ, sedih banget karena aku ngelihat di cumi-cumi baru seminggu yang lalu lah aku melihat katanya Loli kalau nggak salah, nggak ada yang bisa Loli harapkan menyelamatkan Loli kecuali Ami. Di situ yang membuat aku, Loli ini besar banget pengharapannya ke Nikita. Di saat baru manis-manisnya nih mereka berdua. Mereka lagi manis-manisnya, cuma Loli juga belum ke rumah. Loli kan sekarang ada di rumah istimewa karena untuk mengejar ketinggalan pelajaran-pelajaran. Aku baru ngebayangin Loli mau pulang ke mamahnya, peluk mamahnya, tidur bareng, makan bareng, apapun bareng bersama adik-adiknya. Ternyata mendengar mamahnya, kalau aku merasa gini, orang kalau TSK pikiran aku sudah jelek. Pikiran aku sudah jelek, walaupun itu mudah-mudahan enggak ya. Aku berpikiran, waduh, dipisahin lagi nih baru anaknya udah mau baikan. Sekian hampir 7 bulan, 7 bulan proses. Sebelumnya yang keluar negeri udah hampir setahun, pisah dari anak-anak juga. Anak di bawah umur loh, di bawah umur pisah dari orang tua, dari mamahnya hidup sendiri. Sekarang baru ada titik terang nih. Baru pun anaknya mengakui nih kehebatan maminya, kehebatan kasih sayang aminya gitu. Baru mau itu juga anak masih di rumah istimewa belum pelukan sama ini, belum pelukan. Baru aku ngebayangin anak mau ngumpul nih sama Ami sama adik-adiknya. Sekarang udah kejadian begini, aku langsung mikir, aku nangis kemarin di live itu. Aku memikirkan, ya Allah, berat banget seorang Loli ini mau berdekatan sama Aminya. Di saat dia sudah menyadari kalau dia salah, di saat dia menyadari kalau Aminya aja yang best buat dia, di saat ini justru Aminya TSK gitu, mana ya maaf ya, yang aku baca ancamannya tuh 20 tahun gitu loh. Itu yang aku sebagai orang awam, sebagai ibu juga, aku ngerasain nauzubillah min dzalik, gimana kalau itu kejadian buat anak aku gitu. Itu yang aku nggak tega ya, aku ngebayangin Nikita, walaupun aku lihat Nikita masih fine ya. Tapi aku yang nggak kuat gitu ngelihatnya. Aku yang diserbu sama netizen mempertanyakan gimana. Aku yang lihat juga, aku datangin seorang tarot, ternyata melihat kartunya itu dikocok asli. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri. Kartu yang keluar anak gadis pakai mantel, ikat rambut satu, tunduk lagi nangis. Itu kartunya Loli gitu coba. Gimana gitu. Baru aku pikir, ya Allah, dia udah seneng ya. Maaf ya, anak gadis kita dengan kasus kemarin kan kayak pencabulan, terus kayak aborsi gitu ya. Itu anak loh gitu. Anak aku aja ada mantan pacarnya yang nggak ngapa-ngapain pun aku sakit hati melihat itu anak ngapa-ngapain. Gimana yang udah jelas-jelas anak kita, maaf ya, kayak maaf banget, kayak istilah kasarnya kayak anak kita udah diapa-apain gitu ya. Terus tahu gitu kita memperjuangkan dengan gitu. Kita memperjuangkan apapun, kita dihina orang, dicaci orang, disegala macamin orang. Kita berjuang untuk mendapatkan anaknya kembali, mendapatkan hati anaknya, mendapatkan membersihkan nama anaknya. Itu kan berat ya, apalagi anak yang mau dewasa, anak perempuan loh.
ada jejak digital yang ditinggalkan untuk masa kedepannya gimana. Itu yang dia berjuang 7 bulan, baru dia baru dia merasakan happy-nya perjuangannya itu. Dengan jatuh bangunnya, dengan nangisnya, dengan nggak tidur, dengan segala macam ya. Baru dia merasakan mau memeluk anaknya, sudah kena begini. Orang siapapun kalau sudah menjalani seperti yang dijalani ini kita, tidak akan pernah ada konsen lagi untuk kebahagiaannya gitu loh. Itu yang aku merasa, ya Allah kuat banget sih ibu ini gitu loh. Gimana kok tega sih, kalau aku sih berharap ini anaknya masih kecil-kecil loh yang 2. Loli juga untuk menjadi pengganti ibunya belum kuat loh. Anak ini masih 17 tahun loh. 17 tahun itu kita belum bisa apa-apa gitu. Masih butuh orang tua gitu. Gak ada tisu ya? Mau dong. Sakit mata aku gitu loh. Jadi itu yang maaf ya. Itu yang membuat aku sedih gitu. Sedih, haru gitu ya. Aku nggak bisa ngebayangin jadi Loli gimana. Oke lah adik-adiknya masih belum ngerti ya, namanya apalagi laki-laki masih mau fine. Tapi kan Loli udah ngerti nih posisinya. Gimana kalau aku kayak kejadian amit. Kayak seperti yang kemarin. Apa nih aku harus perbuat? Gimana nih aku gitu. Sedangkan adik-adiknya juga udah pisah setahun pasti agak ada keganjelan untuk mendekat ke kakaknya kan, namanya pisah lama. Itu yang membuat aku hancur hati aku gitu loh, hancur banget gitu. Membayangin perasaan Loli, membayangin perasaan Nikita, membayangin perasaan anak-anak 2 itu. Ini jejak digital yang nggak bisa dihapus di zaman sekarang ini. Apalagi dulu kan kita pernah merasa gadis ya, gadis seperti Loli. Di saat kita punya pacar aja, di saat kita pergi sama pacar kita sampai malam-malam, ada orang yang mau lamar kita, itu diomongin ke keluarganya, itu bisa batal loh. Hanya kayak gitu dulu ya. Padahal jejak digital nggak ada. Hanya dibilang dia udah punya pacar loh. Kalau perginya pulangnya malam-malam. Itu keluarga yang mau melamar sama anak itu bisa mental loh, nggak mau. Oh dia udah punya pacar, nggak ah. Itulah keegoisannya seorang pria. Itu kita hargai ya. Karena wanita ini ibaratnya tutu batu kristal. Kristal yang kalau sudah ternoda, pasti ada sisa di situ. Kristal sebelum ternoda dia akan bening. Tapi begitu ternoda dia akan meninggalkan garis. Sebagaimanapun kita hapus berusaha bagaimanapun akan ada garis di situ. Nah itulah aku bilang perasaan seorang ibu. Yang pasti seorang ibu itu, seorang Nikita, dia pengen masa depan anaknya itu bagus. Kalau bisa anak ini lebih bagus daripada hidupnya kita. Kalau kita mungkin masih bisa kita berjuang, kita kepala jadi kaki jadi kepala, masih oke. Tapi kalau anak-anak kita yang biasa hidup senang, yang biasa kita manjain, yang biasa kita minta dia maunya apa ada, dia sebab dilayanin. Kita nggak sanggup kalau anak kita nanti sama seperti kita dalam mencari duitnya, dalam mencari rezekinya gitu loh. Nah kita mau anak kita itu logikanya aja, kita mau anak kita itu menjadi seperti princess di rumah, terus ada pangeran berkuda yang datang melamar dengan posisi semuanya sudah ada tersedia. Itu kemauan dari orang tua. Siapapun dari orang tua pasti kemauannya putri kita dipinang oleh orang raja yang datang berkuda. Itu tanda kutip ya maksud aku. Jadi yang udah mapan semuanya. Nah mudah-mudahan dengan kejadian begini-begini, jangan ada seperti kita ke zaman dulu. Kita udah punya pacar, orang baik pun, orang yang hebat gak bakalan mau melamar kita. Mudah-mudahan dengan zamannya begini, orang bisa menghapus. Kalau misalnya nanti ada suatu saat ada lelaki yang kerjanya bagus, anaknya juga keren, pasti nih kita juga mau mantunya itu keren, mantunya itu istilah paling tidak membuat malu keluarga gitu. Keren, kerjaan bagus. Orang tua semua pasti minta itu. Mudah-mudahan ada di luar sana nanti ke depannya gitu, yang tidak memperdulikan soal masa lalu gitu. Itu pikiran seorang ibu loh. Karena kita dengan bertambahnya usia, kita akan merasakan kalau kita ninggalin ini anak, dia belum bisa apa-apa, kita belum jelas masa depannya, kita sendiri minta ke Tuhan, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum anak saya jelas
di mana tinggalnya, siapa suaminya. Ini itu derita seorang ibu kalau sudah mau tidur. Kalau sudah mau tidur pasti ibu-ibu yang mempunyai anak gadis akan memikirkan anak saya siapa suaminya ke depan, siapa jodohnya ke depan. Yang pasti kalau kita berharap jodohnya pengen anak yang baik-baik, pengen jodohnya itu adalah keluarga yang baik-baik, pekerjaan yang baik, pasti kita juga menyiapkan anak kita menjadi yang baik-baik, yang terbaik gitu loh. Aku ngerasakan hati Nikmir pasti hancur sebenarnya gitu loh. Karena gak mau ada jejak digital yang jelek. Jangan sampai anak kita perempuan loh, beda kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan jangan ada jejak digital jelek. Itu terpikir setiap mau tidur. Kalau aku terpikir, mungkin aku rasa pun Nikmir pasti terpikir. Itu yang bebannya itu aja udah cukup berat menurut aku. Karena bagaimanapun dia kita lihat, misalnya dulu dia pernah ngomong, saya coret dari kartu keluarga, saya coret dari asuransi segala macam. Itu sebenarnya nggak pernah dia lakukan. Karena di balik tegasnya dia pasti ada sisi keibuannya. Karena dia merasa pusat anaknya ini, saya merinding, itu pusatnya kita nyatu. Begitu anak lahir di dunia pusatnya dipisah. Itu pusat kita. Dipisah, digunting. Masa kita tega sih? Mana ada, nggak usah kan manusia. Harimau aja, anaknya aja, dia bisa memakan sesama teman, dia bisa memakan musuhnya. Tapi kalau anaknya dia gak bakal bisa makan, dia lindung. Itu naluri binatang. Gimana naluri kita manusia, seorang ibu lagi gitu loh. Yang tahu kita itu pusat lu, pusat gue. Apa yang gue makan lu makan. Darahnya lu pertama kali itu adalah makanan gue, air susu gue gitu loh. Gak ada gitu, ibu manapun gak ada, akan hancur. Tapi itulah kekuatan seorang Nikmir menurut gue. Dia bisa fight di depan umum. Tapi kayak aku depan umum fight. Tapi begitu kalau udah malam, aku akan memikirkan masa depan anakku. Di situ aku akan down, akan hancur, akan apapun gitu loh. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan ancaman hukuman kemarin, aku berharap tidak ada siapapun yang kena di situ. Mau itu pelapor, mau itu terlapor, aku berharap damai. Aku berharap kalian damai. Tapi andaikan kita kan semua ada pikiran jelek, ada pikiran bagus. Kalau pikiran jelek aku, jika aku merasa dengan terpaksa, misal Nikmir menjalanin misalnya, udah gak ada daya lagi, kejadian sama terulang lagi gitu. Aku paling berharap segera Ananda segera dirangkul, kalau bisa bawa kembali ke rumah. Kasih sayang yang full untuk menghilangkan kemarin yang udah hampir setahun. Kasih sayang yang full, beri kasih sayang yang full, tapi jangan terlalu juga karena anak bisa gusar kepala. Tapi berikan tanggung jawab bahwa ini loh adik kamu ada adik kamu 2 di sini. Andai kata, sekarang gini deh, nggak usah kan maaf ya, nggak usah kan soal penjara. Kita aja besok hidup kita nggak ada yang tahu, bener nggak? Kita besok masih sehat kita nggak ada yang tahu. Kita sudah mempersiapkan anak kita. Gitu loh. Jadi anggap aja kita memang nggak tahu masa depan gimana, bukan soal penjara atau soal apa gitu. Jadi menurut aku ya sayangnya Niki ya, bawalah pulang. Laura bawa pulang ke rumah, lihatkan dengan waktu yang dengan cara kamu, aku tahu kamu bisa. Kasih tahu tanggung jawab kamu nih adik kamu, ada 2 adik kamu, nih tanggung jawab. Ajarin dia cara tanggung jawab untuk di rumah. Di rumah dulu, nggak usah keluar. Di rumah dulu, ini rumah. Kalau mami nanti misalnya lama syutingnya atau lama di luar kota syuting, kamu harus ini yang kamu lakuin, itu harus diajarin, harus dibiasain. Gitu. Biar Laura terbiasa dengan keadaan rumah. Keadaan rumah anggap aja Aminya lagi syuting lama. Gitu. Ami lagi syuting lama nih, misalnya sebulan 2 bulan Ami lagi syuting. Apa yang kamu buat untuk di rumah ini? Ada adik kamu 2, apa yang kamu atur? Apa yang kamu harus kerjain? Itu menurut aku, panggillah Ananda kembali ke rumah. Misalnya mungkin ketakutan dari seorang Nikita, ketakutannya adalah mungkin ya, jika dikembali ke rumah, ini kan banyak yang di luar sana yang
yang pengen menghancurkan Niki, tapi kalau nggak bisa menghancurkan Niki melalui Ananda gitu loh. Nah mungkin itu yang ketakutan Niki sehingga anak diletakkan di rumah istimewa gitu. Takut nanti nih anak di brainwash lagi. Tapi menurut aku nggak apa-apa kamu kekep anak kamu, ambil anak kamu bawa pulang ke rumah. Ajarin kebiasaan-kebiasaan untuk di dalam rumah dalam memomong adik-adiknya. Sama kan kayak Nikmir sering keluar kota kan. Udah nggak, kalau menurut aku ya ART boleh. Tapi ada pengganti Nikmir untuk mengawasi rumah, mengawasi adik-adik, mengawasi pendidikan adik-adik, mengawasin semuanya gitu. Harus ada orangnya Nikmir banget yang dipercaya. Karena Laura adalah kakak kandung dan dia perempuan yang bisa mengatur rumah, kasih tanggung jawab buat Laura. Gitu loh. Kalau bisa secepatnya. Karena mungkin ada syuting luar kota, kita nggak tahu. Ada bisa pulang nggak berbulan-bulan, kita nggak tahu. Gitu secepatnya sayang, rangkul, panggil. Udah, kamu nggak usah konsen dulu sama orang-orang di luar sana yang pengen menghancurkan anak kamu. Nggak usah konsen dulu. Konsen kamu di rumah jika kamu pergi keluar rumah untuk bekerja, kamu nggak pulang dalam sebulan atau 2 bulan. Ajarkan anak kamu jadi ratu di rumah itu untuk mengatur. Jadi kamu bisa tenang di luar sana. Anak pun terbiasa gitu loh. Kalau menurut aku ya gitu. Andai kata Ami kamu gak sayang sama kamu, waktu kamu baru lahir, kamu masih lemah semua tulang-tulang kamu, masih tidak bisa kamu untuk teriak, tidak bisa kamu minta tolong kemanapun, kamu tidak sekuat sekarang. Andaikan Ami kamu tidak menginginkan kamu, andaikan Ami kamu tidak sayang dengan kamu, mungkin kamu tidak bisa sebesar ini, tidak bisa sekuat ini, tidak bisa sampai saat ini. Mungkin banyak Ami kamu sudah kayak orang di luar sana, kita nggak ngerti mau diapain. Tapi Ami kamu membesarkan kamu, bekerja siang malam untuk kamu, untuk memberi pendidikan buat kamu. Apapun yang kamu minta yang aku lihat, Ami kamu kasih. Udahlah sayang, kamu apapun di luar sana jauh lebih baik yang kamu lihat. Tapi kamu percaya, Ami kamu jauh lebih sayang, lebih baik dari segala apapun yang di luar sana. Gitu loh. Karena kalau nggak sayang sama kamu, kamu nggak bisa seperti sekarang. Kamu nggak bisa kuat seperti sekarang. Waktu kamu lemah, Ami kamu mungkin sudah nggak ngerti mau ngapain kamu. Nggak mungkin kamu hidup sampai sekarang. Jadi menurut aku, kamu pulang, alhamdulillah kamu sudah baikan sama Ami kamu, sayangin adik kamu, rangkul adik kamu, dan kembali ke Ami kamu. Udah, jangan pikirin lagi orang-orang di luar sana yang mencoba membrainwash kamu. Kamu tahu Ami kamu yang paling best buat kamu. Dan adik-adik kamu di dua yang membutuhkan kamu seorang kakak gitu loh. Jadi menurut aku senang lihat kamu sudah berdamai sama Ami. Tapi menurut aku mudah-mudahan ke depannya sayang, jangan ada lagi Laura-Laura yang kemarin ya nak ya. Jangan lagi ada tingkah-tingkah Laura yang kemarin ya sayang ya. Berdamailah dengan diri kamu sendiri. Utamakan keinginan Ami kamu. Nanti kalau kamu udah besar, kamu akan tahu gimana perjuangan seorang tua, orang Ami kamu buat kamu. Kamu akan tahu gimana sayangnya di saat kamu nanti punya anak, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah married, kamu sudah mempunyai anak. Kamu akan tahu gimana perasaan seorang ibu kepada anaknya. Tidak ada seorang ibu pun yang pengen anaknya itu jahat, anaknya itu nggak bener. Jadi menurut aku, kalau kamu nonton acara ini Laura, segeralah cuci kaki ibu kamu. Bukan ibu kamu harus disembah ya, bukan. Ibu itu bukan sebentar disembah ya. Tapi cuci kaki ibu kamu, minta maaf lah kepada ibu kamu sayang. Surga itu tetap di telapak kaki ibu kamu ya. Gak ada surga itu di mana. Gak usah cari-cari jauh-jauh surga di luar sana sayang. Surga itu ada di rumah kamu, ada di Ami kamu ya. Segera kamu pulang, cuci kaki Ami kamu, minta maaf ke Ami kamu. Bagaimanapun pasti sekuat-kuatnya Ami kamu, setegar-tegarnya Ami kamu, pasti dia akan luluh jika anaknya sudah menyatakan dirinya bersalah. Itu aja sih menurut aku ya Laura ya. Ya sayang ya. Kembali ke sekolah. Kembali sekolah karena Ami kamu pengen kamu jadi orang yang berguna, orang yang bagus ya. Kalau bisa kamu harus di atas Ami kamu pendidikannya dan kehidupannya.
Itu dari tante ya.